Alhamdulillah wassalatu para guru saya yang saya hormati, para kiai, para santri, juga ustadi, moderator, para sahabat semua. Alhamdulillah, puji dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya sangat berbahagia bisa menuliskan sebuah tulisan sederhana tentang guru saya, Wajiz. Saya mengenal beliau sejak tahun 99 dan saya meniatkan diri, kemudian berazam bertekad ingin jadi murid beliau sejak tahun 2014. Jadi saat itu sepulang selesai saya sekolah menyelesaikan S3, saya selalu ditanya oleh profesor saya, kamu mau fokus mempelajari apa, Man? Kepada saya, sejak lulus saya tahun 2014 itu juga saya belum pernah menemukan apa yang ingin saya fokuskan untuk saya pelajari. Nah, kemudian beberapa kali saya ikut acara evaluasi pendidikan tingkat nasional di Jakarta. Saya mendapatkan informasi-informasi, beberapa analisis dari para profesor bahwa pendidikan di Indonesia ini mengalami penurunan kualitas yang sangat tajam. Jadi pada saat itu para peneliti PISA itu menyatakan Indonesia hanya berada di peringkat ketiga saja dari bawah. Jadi kualitas pendidikan kita itu sangat rendah sekali. Jadi di bawah kita itu hanya ada Maroko dan Ghana. Maroko dan Ghana. Sekarang bertambah satu lagi Timur. Nah, di situ yang saya dapatkan itu ada salah satu penjelasan bahwa salah satu yang membuat pendidikan di Indonesia atau kualitas pelajar di Indonesia ini sebut saja mengalami peringkat yang paling bawah di dunia, peringkat ketiga paling bawah di dunia, itu indikatornya tiga, kemampuan koneksi, kemudian ada kemampuan daya nalar, dan ada kemampuan abduksi. Istilah mereka para peneliti itu. Nah, kemudian saya jadi merenung, sebetulnya saya dokter di bidang penelitian dan pendidikan, tapi saya mendapatkan subjek penelitian yang begitu rumit sekali. Nah, kali waktu saya membaca bukunya James Reed mengatakan bahwa kata dia di masa yang akan datang para pemimpin orang-orang yang akan memenangkan pertarungan di masa depan itu adalah orang-orang yang mempunyai tingkat kejujuran yang tinggi. Saat itu saya meneliti kira-kira kalau dibandingkan sekolah umum dengan pesantren, yang akan lebih jujur ini anak-anak yang sekolah di umum atau anak-anak yang sekolah di pesantren. Kira-kira begitu pertanyaan penelitian saya. Akhirnya saya memutuskan bahwa kemungkinan besar ke depan anak-anak yang akan memimpin bangsa ini adalah anak-anak dari pesantren, karena mereka sudah sangat teruji kejujuran. Nah, tema-tema itu saya diskusikan kepada Pak Kiai. Yang saya diskusikan kepada Pak Kiai, akhirnya saya mendapatkan tema seperti ini. Tema yang waktu itu saya merasa itu tema yang cukup rumit. Ya. Tapi subhanallah ya, dengan kelembutan beliau, Pak Kiai beberapa pertanyaan yang sulit itu beliau mampu jawab. Beliau mampu jawab. Kemudian jawabannya pun saya pikir itu jawaban yang sebut aja lah jawaban sementara. Ternyata enggak. Jadi kemampuan beliau dalam daya nalar atau mengabduksi tadi itu, Bapak Ibu, seperti tadi ya yang disampaikan oleh Pak Kiai Aam misalnya, bisa melogikakan tentang bermain catur, bisa melogikakan tentang bermain sepak bola.
Nah itu kemampuan kita, bangsa kita dalam aspek itu mencapai hanya 0,03%. Jadi yang bisa menjelaskan, bisa mengadopsi namanya, NU itu bukan seperti main catur, tapi seperti main bola. Nah jumlah di Indonesia yang bisa berpikir seperti itu menurut riset itu hanya 1 dari 10.000. 1 dari 10.000. Ada juga yang mengatakan 1 dari 40.000. Nah jadi kemampuan berpikirnya sangat tinggi. Nah sehingga saya merasa nyaman. Kemudian saya membaca beberapa buku, sampailah pada kesimpulan bahwa belajar agama itu harus punya guru. Akhirnya saya memutuskan untuk berguru kepada Pak Kiai. Nah cuma memang Bapak Ibu mohon maaf karena saya memang sama sekali blank, tidak pernah belajar pesantren, belajar agama juga sekilas-sekilas saja gitu. Jadi bukan karena setelah selesai kami menyelesaikan belajar kitab Al-Hikam 4 tahun sama Pak Kiai, baru dikasih tahu bahwa hikam itu bukan kitab sembarangan gitu. Jadi saya tahunya itu belakangan. Dulu nama Pak Iman belajar kitab ini dulu. Tapi itu yang beliau sampaikan akhirnya bisa tamat kepada satu kitab itu kami tamatkan selama 4 tahun. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya di buku ini, dan ini memang mungkin saja ya untuk pendidikan di Indonesia masih sangat berat mendapatkan hal seperti itu. Sebetulnya yang ingin kita lakukan di sekolah, yang sekarang kita jalani di sekolah-sekolah umum itu, Bapak Ibu, yang hilang atau yang sedikit menurun atau yang lebih banyak menurunnya sekarang itu adalah harapan anak. Harapan anak. Jadi guru yang bagus itu adalah guru yang mampu memunculkan harapan anak. Dan itu saya dapatkan adanya di pesantren. Jadi Pak Kiai tadi sudah disampaikan oleh Gus Zaki juga di beberapa cerita-cerita tentang beliau. Pak Kiai selalu memberikan harapan kepada semua orang untuk baik. Saya mengenal beberapa teman yang agak error gitu ya, tapi di mata Pak Kiai tetap saja diberikan nilai positif yang sangat kuat. Nah, memberikan cap positif kepada banyak orang, kepada sekian banyak orang, apalagi oleh guru kepada murid-muridnya, itulah yang sangat mahal yang dirindukan oleh pendidikan kita. Jadi tidak banyak guru yang bisa mengajarkan matematik, tapi tidak banyak guru yang bisa mengajarkan harapan hidup kepada murid-muridnya. Dan itu adanya di pesantren. Kemudian saya juga baca di bukunya Angela Duckworth ya, kalau Bapak Ibu baca tentang bukunya Grit itu yang menjadi riset saya 2 tahun terakhir ini, itu pun adanya di pesantren. Grit itu adalah ketahan malangan. Kata si Duckworth, kunci sukses itu kalau orang-orang bisa bertahan, bisa kuat dalam ketahan malangan. Jadi kesiapan menderita itu akan jauh lebih memberikan peluang untuk sukses di masa depan. Nah, dan kalau kita berbicara itu, ya berbicara tentang kesulitan itu justru adanya di pesantren. Dan itu yang dipandang oleh sebagian atau oleh banyak orang menjadi sebuah kelemahan. Justru menurut saya Bapak Ibu, itulah sebetulnya kelebihan kita. Salah satu yang menjadi kunci kelemahan para pendidikan di Indonesia itu adalah anak-anak Indonesia tidak tahan dengan kemalangan. Maunya hal yang instan saja. Kalau belajar maunya diberikan rumus yang singkat, yang praktis. Kalau diberikan soal yang tidak pernah diberikan contohnya, itu bisa ngamuk orang tua dan anak. Nah, pesantren walaupun tadi katanya ada galaknya, kemudian ada disiplinnya, ada tegasnya, itulah sebetulnya yang akan membentuk karakter bangsa kita. Nah, kemudian saya juga ini terakhir aja saya sampaikan karena ada Kang Iman juga. Terakhir ini dan tampaknya yang tidak akan pernah saya lupa Bapak Ibu. Jadi meninggal saya 2 minggu itu tidak berani lewat bagus.
buku-buku yang bagus, mungkin juga media-media yang bagus, itu tidak akan pernah bisa menggantikan tangan halus kejernihan hati para guru. Dan itu sebetulnya hanya ada di sana. Saya bisa melihat bagaimana saya mendampingi dua pada saat stroke pertama, mendampingi dua juga pada stroke yang kedua. Saya masih ingat perjalanan kami dari Rumah Sakit Hidayah datang ke sini. Saya melihat ketika mobil sirine itu keluar, seluruh santri pada keluar. Dia hanya berkata, ini anak apa? Santri pada keluar, pada nangis. Saya hanya mendengar satu teriakan dua istri aja di depan itu. Semuanya dia, jangan ada menangis, ambil air dulu, kita menangis. Itulah kecintaan dari guru, dari hatinya yang sampai kepada para murid. Sampai 3-4 bulan saya setelah ditinggal beliau pun mungkin sampai hampir 6 bulan ya. Saya kalau ketemu santri, saya masih setiap pekan ke pesantren untuk belajar. Itu pun kalau lihat keluarga istri, lihat santri, saya pengennya meluk aja, pengen nangis juga. Termasuk juga ketika saya berkumpul dengan suasana seperti ini, saya merasa sangat bahagia. Bapak Ibu yang saya cintai, saya hanya belajar sepekan sekali, dan permintaan saya kepada Bapak Ibu semua, saya ingin dianggap dan diaku sebagai keluarga besar dan murid dari Pak Ajis, juga saudara Bapak Ibu semua. Itu saja, salam hormat dan cinta saya kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Iman atas pemaparan prolog atas buku ini, juga kesan-kesan dari beliau. Selanjutnya mana Pak Iman? Baik, saya tidak akan lebih dari 1 menit. Pertama, saya ingin sampaikan Pak Iman ini PKS Tulen yang agak-agak bau Wahabi ya, dan berubah jadi NU oleh wajib. Pak Dr. Iman ini PKS Tulen ini, dan sepertinya udah murtad dari PKS jam ya. Jadi santrinya uang gitu kan. Selanjutnya terkait dengan buku ini, mohon maaf saya tidak terlibat langsung untuk menulis, cuman saya mewawancara beberapa alumni dan itu pun sangat terbatas, belum semua saya wawancara, sehingga kalau buku ini masih dipandang belum layak launching, saya kira setuju ya, karena beberapa alumni juga belum, terutama dari alumni senior, saya belum begitu banyak yang masuk, sehingga masih butuh penambahan wacana untuk di buku ini saya kira. Dan mohon ada kerjasama dengan para alumni, terutama di alumni senior, karena mungkin yang paling banyak lama dengan itu di santri senior. Mohon pada saat ada tim kami yang mau mewawancara atau mau minta masukan, mohon kerjasamanya jadi bisa menerima sob. Kemarin juga ada beberapa alumni yang kami hubungi, mohon maaf saya nggak mau diwawancara beberapa alumni, saya menemui itu untuk mewawancara, dan hasil wawancara yang kemarin saya report melalui Zoom, melalui WA, saya serahkan ke ahli nulis Pak Diri. Pak MC-nya kemana ya sekarang? Udah pulang. Udah pulang ya. Beliau memang terkenal penulis udah kaliber nasional. Jadi yang nulisnya beliau, saya hanya mewawancara kemarin yang menulisnya beliau. Insya Allah ke depan kami akan lebih banyak minta masukan dari santri maupun yang alumni yang awal, yang pertengahan maupun yang terkini, akan kami coba wawancara lebih mendalam itu, supaya untuk kesempurnaan buku inilah kan. Barangkali itu, terima kasih, mohon maaf kalau lebih dari 1 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Saya sebagai apa ini di sini? Sebagai yang bicara begitu, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, nanti setelah saya tutup ada slide video yang mungkin bisa kita lihat bersama-sama. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.